Oh ya. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudari semuanya. Kiranya kasih karunia anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Pagi ini di dalam fellowship Askri dan channel-channel pendukungnya akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan. Bukan saja beliau ini sudah memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, namun beliau ini juga dari latar belakang, bukan dari latar belakang Kristen, dan juga beliau ini dosen teologi, juga sering diundang ke luar negeri maupun dalam negeri. Baiklah, tak lama-lama berkata-kata, siapa dia? Ibu Pendeta Suryani MTH. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu. Waktu dan tempat saya persilakan. Jangan di-mute, Bu. Di-mute, Bu. Ya, silakan. Halo, shalom. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Halo. Iya, shalom Bu. Lanjut Bu, silakan. Halo. Iya, halo. Shalom Bu, langsung Bu. Lanjut Bu. Aduh, terbentam. Ya, maaf ya saudara-saudari ya, mungkin ada gangguan perangkat sebentar ya. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, silakan Bu. Selamat pagi, shalom. Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apakah saudara mendengar suara saya? Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu jangan jemu untuk berbuat baik. Halo? Ya. Jangan jemu untuk berbuat baik. Kita akan membuka Alkitab kita, tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus supaya apa yang kami pelajari pada hari ini sungguh-sungguh mendapat tempat di dalam hati kami. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Supaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh sungguh-sungguh memberkati kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah matang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini Alkitab mengatakan kepada kita supaya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Tidak jemu-jemu berbuat baik itu artinya, saudara, kita tidak bosan-bosan untuk berbuat baik.
Ya, berbuat baik adalah perintah dan menjadi gaya hidup orang percaya. Nah, kita melihat jangan jemu-jemu berarti tidak bosan-bosan untuk berbuat baik. Jangan pernah menyerah berbuat baik dan lakukan terus-menerus hingga berbuat baik itu merupakan gaya hidup daripada kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat ada yang mengatakan orang Kristen kan diselamatkan karena kasih karunia dan oleh iman, bukan perbuatan baik. Jadi nggak perlu berbuat baik. Nah, pertanyaan ini adalah salah sekali ya, saudara. Pernyataan ini salah dan tidak alkitabiah. Kita memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Akan tetapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan dan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Akan tetapi saudara, kita melihat di sini apa hubungannya antara iman dan perbuatan baik dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, ayat 8 sampai 10. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10, demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita melihat di sini adalah perintah untuk berbuat baik bukan supaya kita masuk surga, ya, atau mendapatkan pahala, atau masuk surga, karena di hadapan Allah semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun perbuatan baik yang mencapai standar kesempurnaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 10-12 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Menurut standar Allah. Dan kemudian dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 juga mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami dilenyapkan oleh angin. Jadi semua kebaikan manusia, perbuatan baik manusia tidak akan mungkin mencapai standar Allah untuk kita dapat diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Jadi jelas dari ayat-ayat di atas melihat bahwa perbuatan baik manusia sama sekali sudah tidak mencapai standar Tuhan untuk kita masuk surga dan diselamatkan. Akan tetapi semua itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Nah saudara, jadi jelas di luar Tuhan Yesus, semua perbuatan baik manusia tidak diperhitungkan. Akan tetapi setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali, kita telah berpindah dari maut kepada hidup. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya diciptakan dalam rupa anaknya untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tujuan kita diciptakan dalam Kristus Yesus itu adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, itu di dalam Efesus pasal 2 yang ke-10 jelas. Mengapa untuk melakukan pekerjaan yang baik? Agar kita memuliakan nama Tuhan. Agar orang dapat melihat Yesus dalam hidup kita. Dan Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita kembali lihat di dalam Efesus pasal 2 10 kalimat yang berikutnya adalah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini berbicara bagaimana kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Artinya kita diciptakan dalam kemuliaan, kesucian, kebenaran, dan keadilan Allah.
Kita diciptakan dengan sangat istimewa dan berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita diciptakan sebagai pribadi yang bermoral, berakhlak, dan bermartabat. Dan kita adalah makhluk yang rasional dan sosial. Sebab itu saudara yang kekasih, kita diciptakan secara istimewa. Dengan satu tujuan yang istimewa, yaitu untuk kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, mengapa firman Tuhan mengajak kita, memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama itu adalah kita berbuat baik bukan untuk mencapai surga. Tetapi karena memang status kita sebagai anak-anak Allah, kita melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah semata-mata. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi tujuan Allah menciptakan kita begitu sempurna, begitu mulia. Diciptakan di dalam gambarnya, dalam kemuliaan, dalam kesucian, dalam kebenaran dan keadilan. Supaya kita merefleksikan kemuliaan Tuhan. Supaya lewat kehidupan kita betul-betul nama Tuhan dimuliakan. Itulah yang dimaksudkan dengan kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ketika Allah menciptakan kita, betul-betul sudah mempersiapkan kita, sudah melengkapi kita untuk betul-betul memancarkan kemuliaan Allah. Dan kemudian kalimat berikutnya yang terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam perbuatan baik itu. Agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi jelas perbuatan baik yang kita lakukan untuk kemuliaan Bapa. Kita di sorga lewat perbuatan baik dan karakter Kristus yang kita miliki. Yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu tujuannya untuk memuliakan Bapa di sorga. Ingat, kita seperti kota yang terletak di atas gunung yang dapat dilihat semua orang. Dan dapat menerangkan semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik dengan tidak jemu-jemu? Karena perbuatan baik yang kita lakukan adalah bukti bahwa kita bertumbuh dalam iman. Bukti bahwa kita itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat itu di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, di sini jangan salah paham. Ada banyak orang berpikir, iman kemudian plus perbuatan baik kita. Bukan seperti itu maksudnya. Di sini itu adalah, ayat ini berbicara bahwa buah hasil dari iman adalah perbuatan baik. Kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan Yesus, pasti kita mengalami perubahan yang ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan mengerjakan itu lewat Roh Kudus. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa saja katakan kita beriman. Tetapi kalau perbuatan kita tidak mencerminkan iman, itu berarti kita tidak beriman. Kita bukan orang beriman. Tetapi kalau kita katakan kita beriman kepada Allah, maka perbuatan-perbuatan baik kita juga akan menyertai kita. Nah, saudara, kita melihat di sini jelas di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Coba kita melihat di dalam ayat yang, kita lihat ayat yang ke-18. Kita lihat ayat yang ke-18. Ya, kita lihat ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Kita lihat, tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab,
dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatan. Engkau percaya bahwa Bapa ada satu Allah. Ya, kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia, bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman sempurna. Jadi jelas saudara bahwa dengan iman itu, dengan perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Perbuatan baik dan saudara jelas bahwa yang itu adalah hasil daripada Tuhan Yesus yang menerima kudus kita membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Jadi jelas di sini bahwa perbuatan baik itu bukti daripada iman. Jadi bukan, atau buah daripada iman, bukan untuk mencapai pahala atau masuk surga. Dan yang ketiga kita lihat mengapa kita berbuat baik. Karena kita adalah saluran kasih Allah kepada orang lain. Kita baca di dalam, mari coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18, demikian bunyinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Nah saudara, mengapa kita berbuat baik? Karena kita telah dikasihi. Karena kita telah mengalami kasih Allah. Mengapa kita mengasihi? Karena kita terlebih dahulu mengasihi. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Allah, kita dipakai oleh Tuhan juga untuk menjadi saluran kasih. Kita sudah diberkati, maka sebab itu kita memberkati. Jadi barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Jadi anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi perbuatan baik yang kita tunjukkan adalah dengan menolong orang lain dalam kekurangan mereka, dengan apa yang kita punya. Bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kita baca Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jika Tuhan menggerakkan kita untuk berbagi pada seseorang yang berhak menerima, jangan tahan-tahan. Di dalam Yakobus pasal, kita lihat juga di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 17 mengatakan demikian. Jika seorang tahu berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, ia berdosa. Itulah alasannya mengapa kita harus berbuat baik tanpa bosan-bosan, tanpa jemu-jemu. Karena kita telah mengalami berkat Tuhan, maka kita memberkati. Karena kita telah mengalami kemurahan Tuhan, maka kita bermurah hati. Memang ada banyak alasan untuk kita give up, untuk kita jemu atau bosan.
kalau kita melakukan kebaikan pada seseorang dan seseorang itu atau orang lain itu tidak pernah menghargai perbuatan baik kita. Seakan-akan kita menjadi tempat yang hanya untuk berbuat baik dan tidak menerima balasan dari mereka. Dan itu secara manusia memang sangat mengecewakan. Tetapi Alkitab menerangkan kepada kita, kita berbuat baik bukan apa yang akan kita dapat dari orang. Apa pamrih yang kita akan terima. Tapi kita berbuat baik karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Jadi bukan bergantung dari orang lain, bukan bergantung dari situasi, tapi bergantung daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Siapa yang berbuat baik pasti menuai jiwa-jiwa. Jadi saudara pasti menuai hasil yang kita terima dari Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dari dari Galatia pasal 6. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Dan Alkitab katakan selama masih ada kesempatan. Ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, ketika Tuhan masih memberikan kita tenaga untuk bekerja, menjadi berkat, itulah kesempatan untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima dari Filipi pasal 4, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Wow, luar biasa. Di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu artinya bahwa Tuhan mau supaya orang lain melihat hatimu, melihat ketulusanmu, melihat Tuhan di dalam hatimu, di dalam hati kita. Dan di sini dikatakan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik. Dan salah satu kesempatan yang kita berikan, memberitakan kabar baik. Kita bukan hanya memberikan kabar baik supaya mereka selamat, tetapi juga bagi orang-orang yang kekurangan, bagi orang yang sedang menderita, kita mau juga menolong mereka. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan supaya kita perbuat untuk mereka. Di dalam Matius, mari kita baca di dalam Matius. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 mulai dari ayat 35 ya. Saudara lihat Matius pasal yang ke-25 ayat 25 ayat 35, maaf, ayat 35 demikian bunyinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, dan paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi jelas saudara, berbuat baik itu adalah gaya hidup orang percaya. Berbuat baik itu adalah memuliakan Tuhan. Berbuat baik itu adalah bukti daripada iman. Berbuat baik itu adalah karena kita menjadi saluran kasih Tuhan yang menyentuh jiwa, yang menyentuh hati orang supaya orang dapat melihat Yesus benar-benar hidup di dalam hidup kita.
Dan coba kita melihat di dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, atau sebagai orang-orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melihat engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi jelas saudara bahwa Tuhan meminta kita untuk terus melakukan perbuatan baik sampai Tuhan Yesus datang. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang ibu, ya suatu malam, jam 9 malam, dia berdoa dan Tuhan berkata dalam hatinya, besok jam 4 sore aku akan menjumpai engkau. Aku akan datang mengunjungi engkau. Ini hanya ilustrasi aja ya Bapak Ibu, teman-teman. Kemudian pas jam 4 sebelum jam 4 dia sudah mandi, dia sudah sediakan makanan yang enak, yang terbaik yang dia akan berikan kepada Tuhan Yesus. Pas jam 4 ada yang ketok pintu, tok, 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 tok. Wah dia senang banget, wah ini Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus sudah datang pas jam 4. Ternyata ketika dia buka pintu, ternyata anak yang miskin. Anak yang pakai baju compang-camping. Dan kelihatan lesu, lapar, dan haus. Kemudian bilang, tante, saya minta minum dong, saya minta makanan. Aduh nak, minta maaf, saya ini lagi sibuk banget. Ada tamu yang istimewa akan datang, kamu pergi ya ke tetangga sana orangnya baik kok, kamu minta aja ke sana. Kemudian setelah itu 15 menit lagi ada yang ketuk pintu. Tok, 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 tok. Ada seorang gelandangan juga ya. Ada seorang gelandangan, bapak-bapak. Lusuh sekali. Kemudian dia katakan, Bu, tolong saya haus. Boleh enggak? Saya sudah lama berjalan dan saya tidak punya tempat untuk menumpang. Boleh enggak saya menumpang karena ini adalah musim salju, saya kedinginan. Boleh enggak saya menumpang satu malam saja di rumah ibu? Waduh, minta maaf, saya ada tamu istimewa. Tempatnya sudah saya berikan untuk dia, nanti minta maaf ya, kamu pergi aja ke tetangga sana. Kemudian enggak lama lagi, datang lagi satu orang, berdarah-darah ya. Berdarah-darah dan barusan bilang, aduh ketok lagi pintu saya, baru kecelakaan, diserempet motor. Tadi di depan rumah ibu, tolong Bu, saya sakit sekali, tolong dirawat, saya punya luka-luka. Aduh minta maaf, di situ ada rumah sakit, kamu ke sana aja. Akhirnya ketiga orang itu pergi. Aduh ini bagaimana sih orang-orang ini ganggu saya. Sebentar lagi Tuhan akan datang, dia lihat, waduh, sudah jam 4 lewat 30 menit. Akhirnya sampai jam 5, jam 9 malam waktu dia berdoa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan berjanji akan datang. Tapi kok Tuhan nggak datang-datang? Saya tunggu capek loh Tuhan. Tuhan bilang apa? Saya datang kok. Cuman kamu menolak aku. Aku datang 3 kali kepadamu. Tapi kamu tidak membukakan pintu. Engkau tidak membukakan pintu untuk aku masuk. Engkau tidak memberi aku makan. Engkau tidak memberi aku minum. Dan engkau tidak mengobati aku ketika aku dalam kecelakaan. Sedang sakit. Jadi saudara, ilustrasi ini menutup firman Tuhan yang saya bawakan hari ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa berbuat baik itu adalah bagian daripada iman kita. Menyatakan kasih kepada orang lain itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu
selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, dan waktunya sudah dekat, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, dan mereka boleh lihat Yesus hidup dalam hatimu, dan mereka boleh datang kepada Tuhan lewat terang yang ada di dalam hati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau luar biasa dahsyat. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami dapat betul-betul menyadari betapa Engkau menyuruh kami, memerintahkan kepada kami menjadi terang, memuliakan namamu lewat kehidupan kami dengan berbuat baik, lewat karakter kami, dengan apa yang kami lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Ya, firman Tuhan yang luar biasa sekali ya. Barusan kita dengar dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Ya, seperti sebagaimana Tuhan itu datang dengan kasih. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ditebusnya, maka DNA Kristus itu akan ada pada diri kita sendiri. DNA Kristus. Sehingga kita itu harus menjadi kasih dalam kehidupan kita seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, baiklah. Kita sudah mau masuk ke ruang diskusi dan tanggapan. Kami undang masuk ke ini, ke room. Ya, di sini ada Pak Hasan Tandri, mungkin ada tanggapan Pak. Shalom, shalom, semangat pagi. Shalom, shalom, shalom. Bu Pendeta Suryani, semangat pagi. Pak Jos Gunawan ya. Ya, selamat pagi. Sungguh topik yang sangat luar biasa dan menginspirasi ya. Jadi janganlah jemu berbuat baik ya. Jadi memang berbuat baik ini adalah kewajiban setiap orang, terutama kita yang percaya kepada Tuhan ya. Berbuat baik itu tidak hanya kepada orang yang berbuat baik pada kita, tapi kepada siapa saja ya. Tadi ada satu cerita yang sangat menginspirasi ya. Ada orang mungkin kelihatan seperti gelandangan ya. Nah, dia kan pertama, oh Tuhan mau datang gitu ya. Nah, jadi top judulnya Tuhan mau datang ke rumah dia. Jadi yang pertama datang ya, dia pikir, waduh, ini saya mau nyambut tamu agung ya. Tapi yang datang kok begini, maaf ya, nggak punya tempat ya, nggak punya tempat sehingga akhirnya apa kan? Ya namanya kedinginan gimana sih ya, kedinginan pasti ya pokoknya yang sangat dibutuhkan adalah perlindungan. Kemudian tiba-tiba ditolak, maaf ya, karena dia berpikir ya ada orang yang lebih mulia ya yang dia harus terima. Nah kesempatan pertama itu pun lewat ya. Namun Tuhan kasih lagi kesempatan yang kedua, datang lagi gitu loh, tetap ditolak ya sampai 3 kali ditolak. Nah ketika berdoa pada Tuhan, Tuhan kok engkau nggak datang-datang ya. Nah di saat itu Tuhan berkata, aku udah datang, tapi kenapa engkau menolak aku? Ya itu di ayatnya saya lupa di mana tuh ya. Artinya gini, kita berbuat baik kepada terutama ya kepada orang-orang yang dalam kehidupan ini kita boleh dikatakan kurang beruntung lah ya atau hidupnya gitu seperti itu. Nah justru melayani orang-orang seperti itulah kata Tuhan itu kita justru melayani dia ya. Jadi dalam perkara ini ya makanya berbuat baik itu bukan saja kepada orang-orang yang menurut pemandangan kita terhormat ya atau orang-orang yang layak kita hormati, tapi berbuat baik itu kepada siapa saja ya tanpa
pilih kasih dan tanpa pandang bulu, ya. Karena dengan demikian, ya, boleh katakan sesungguhnya kita sudah melayani Tuhan Yesus, yang ada ayat firman Tuhan katakan justru melayani orang-orang seperti itulah engkau melayani aku. Ya. Sementara seperti itu aja Pak Jos Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, ditanggapi Bu? Ya, jadi benar sekali ya saudara yang kekasih bahwa berbuat baik itu adalah perintah Tuhan dan itu kewajiban bagi orang percaya. Kewajiban itu bukan berarti bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa kita berbuat baik untuk mencapai surga atau untuk cari pahala, bukan. Tetapi betul-betul kita berbuat baik karena kita adalah anak Allah. Ya, karena kita telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab itu kita berbuat baik kepada orang lain. Jadi berbuat baik itu tidak pandang bulu ya saudara. Jadi tidak pandang ras, tidak memandang orang baik sama kita baru kita berbuat baik. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, berbuat baiklah kepada semua orang. Karena Tuhan itu berbuat baik kepada semua orang. Tuhan juga mau kita berbuat baik kepada semua orang. Kadang-kadang kita hanya bantu ketika kita jalan ya, umpamanya saya naik busway kadang-kadang ya, hanya perbuatan kecil. Tiba-tiba ada orang yang ibu-ibu yang lupa bawa kartunya ya, kartu untuk busway itu kan masuk pakai kartu ya. Kebetulan saya juga saya bawa kartu dan pulsa saya ada di sana banyak. Ya udah sekalian ya, saya udah Bu nggak apa-apa. Pakai aja ini saya punya, jadi dia bisa masuk. Satu ketika saya yang lupa, saudara. Saya lupa, waduh saya lupa karena buru-buru. Saya cari-cari kartu saya nggak ada. Tiba-tiba ada bapak-bapak ya. Oh ibu lupa ya buat kartunya. Udah deh Bu ini aja. Nah gitu ya, kita jadi hal-hal yang kapan aja, di mana saja ya kita bisa bantu orang. Kita bantu orang ya saudara. Bagaimana orang, Tuhan memberikan ilustrasi ya. Bagaimana orang-orang Farisi ketika ada seorang juga orang Yahudi juga yang dirampok, kemudian dipukul dan semuanya. Orang-orang Farisi lewat ya, orang-orang ulama-ulama lewat, mereka nggak peduli. Tetapi siapa yang peduli? Justru orang Samaria ya. Nah, ini merupakan satu ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk berbuat baik, sekalipun kepada musuh kita sekalipun. Ya, itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain, silahkan. Ya, jadi di dalam hukum Taurat yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Sesama di sini itu luas, jadi tidak terbatas. Nah, orang yang membenci kita juga sesama. Orang yang memusuhi kita juga sesama. Orang yang memfitnah sekalipun dalam kehidupan kita, itu pun juga sesama. Orang yang menganiaya kita juga itu sesama. Jadi itulah kalau kita di dalam Tuhan Yesus ya, tidak ada yang namanya kita itu ada batasnya. Kasih itu tanpa syarat. Kasih tidak iri hati. Kasih tidak memandang siapapun. Kalau kita hanya bisa mengasihi sesama atau orang yang baik terhadap kita, apa bedanya kita dengan orang-orang jahat? Orang jahat pun bisa melakukan seperti itu. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Dia itu ditugasi oleh bapak saya itu membawa duit dari mana itu? Pokoknya dalam perjalanan harus menumpang kendaraan umum, bis. Jadi kira-kira dalam perjalanan ratusan kilometer tentu
dengan membawa uang itu, risiko itu sudah mengintai, pasti gitu. Nah, tapi karena dia itu ya mantan juga ya, mantan orang tidak baik. Jadi di tengah-tengah jalan dia juga bertemu juga. Kemudian dia itu tegur sapa dengan teman yang lagi operasi itu. Saya ini mau keluar kota, mau pulang ini. Jadi saya ini nggak ada ongkos ini. Saudara, apa yang dilakukan oleh teman preman itu? Dia ngontak teman-temannya, patungan, dikasihnya ongkos temannya itu. Padahal dia itu hanya melindungi diri, mengcover diri dengan cara itu. Selain dia itu dilindungi, tidak diapa-apakan, dapat ongkos oleh sesama preman itu, saudara ya. Nah itu, kalau kita hanya bisa mengasih yang baik terhadap kita, apa bedanya? Nah, seperti Ibu Suryani tadi katakan dalam ilustrasi itu ya, orang Samaria itu. Coba saya bacakan di dalam Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, malah menghindar ya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, itu ya dari cerita ini jelas-jelas kasih, jelas-jelas peduli, jelas-jelas jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, menurut saya ini kalau berbuat baik ini tentu ini berlaku setelah mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ada di dalam Yesaya, kalau nggak salah, perbuatan baik seseorang itu pada umumnya adalah merupakan kain kotor bagi Tuhan. Karena begitu kudusnya Tuhan, begitu sucinya Tuhan. Jadi melihat perbuatan manusia seperti itu merupakan kain kotor, saudara. Kecuali kita itu sudah ditebus, dikembalikan ke rancangan semula, jadi itu layak dan itu wajib hukumnya. Kita itu melakukan kebaikan, dan kebaikan, kebenaran, dan kebenaran. Nah, ya, itu sudah DNA. Iya, itu sudah DNA dari murid Kristus. Jadi ciri khas, kata Ibu Suryani tadi itu sudah lazim ya. Apa tadi itu Bu Suryani bilang itu? Gaya hidup. Jadi gaya hidup. Ya, itu sudah gaya hidup. Gaya hidup seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi mempunyai DNA surgawi, menjadi ini duta surgawi. Jadi karena kita itu kan manusia, kalau di dalam Tuhan Yesus kita itu kan makhluk amfibi. Jadi hidup di dua alam surgawi dan duniawi. Kita lagi makhluk surgawi lagi melewati dunia ini yang hanya sementara ini. Ya, itu dulu Bu Suryani, mungkin ada tanggapan Bu, silakan. Ya, luar biasa sekali. Memang seperti itu Pak. Memang berbuat baik itu adalah hasil daripada iman, yang jelas ya. Jadi itu menunjukkan iman kita
bahwa kita memang sudah ditebus, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita menerapkan nilai-nilai kerajaan. Nilai-nilai kerajaan di sini perbuatan baik yang benar-benar berdasarkan agape, kasih Allah, ya. Jadi tidak menuntut balas, ya, tidak menuntut pamrih, tapi betul-betul karena kita mengasihi orang itu berdasarkan kasih Allah. Dan seperti orang Samaria itu, ya, sebenarnya orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan, tetapi dia tidak memandang apakah itu musuh, tetapi dia menolong, ya, dia membalut luka-luka, bahkan memberi uang untuk untuk merawat orang yang ada di hotel atau penginapan itu. Jadi ini luar biasa sekali, saudara. Dan saya ingat, ya, di firman Tuhan, tradisi orang Yahudi juga, ya, mereka itu kalau mereka sedang panen gandum, dan mereka nggak habisi semua, dan mereka sengaja ada yang dijatuh-jatuhkan. Itu adalah untuk orang-orang miskin yang memungut, untuk orang-orang yang kekurangan, mereka bisa mungut itu. Kita ingat bagaimana kisah daripada Ruth, ya, pada waktu dia pergi ke ladang daripada Boas, ya, dia memungut hasil-hasil yang memang disengajakan jatuh. Itu perintah Tuhan, disengajakan jatuh, tidak dihabis ludes, supaya itu juga bisa dinikmati, diambil oleh orang-orang yang sedang kekurangan pada saat itu. Jadi sejak awal kata firman Tuhan, ya, kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Karena Allah itu baik, maka kita juga berbaik hati kepada setiap orang lewat kasihnya yang sudah diberikan kepada kita. Itu saja, Pak. Silakan yang lain, tadi saya lihat ada beberapa orang masuk. Ya, tadi terpental lagi ya. Coba Pak Hasan, Pak. Oh, terpental Ya, lagi ya. Ya, Oke. Ya, lanjut Pak Hasan. Oke, ya, saya mengajak kita membaca satu ayat, ya. Satu ayat di Amsal. Sebentar. Saya bacakan, ya. Di Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, jadi ini cerita yang tadi Ibu sudah diceritakan itu, ya. Kelihatan gembel, compang-camping, oh bukan itu, ya. Nah, jadi intinya gini. Kita berbuat baik, ya. Itu kepada siapa saja. Ya, tadi contoh juga di busway ketika orang lupa bawa kartu, ya kan. Jadi dengan senang hati Bu Suryani bantuin, ya, sudah tentu ada saldonya. Nah, sebaliknya Bu Suryani juga menuai hasilnya, betul ya. Menuai hasilnya, ya, karena namanya kita manusia pasti kan ya ada lupanya. Nah, begitulah, ya. Jadi berbuat baik itu, percayalah Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Ya, kita melakukan perbuatan baik kepada siapapun, ya, dalam kondisi mungkin level serendah apapun, itu sesungguhnya kita sudah memberi utang kepada Tuhan, ya. Nah, kalau kita memberi utang kepada Tuhan, ya, kita tentu sudah tahu dong. Nah, suatu hari kalau kita membutuhkan atau gimana, hutang tersebut, ya, hutang kepada Tuhan, ya kan, memiutangi Tuhan. Tuhan pasti akan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Ada 30 kali, ada 60 kali, bahkan 100 kali. Ya, tapi ya kita lakukan itu, jangan pikiran kita berpikir ke sana gitu, ya. Oh ya, saya bantu ini. Kapan saya dibantuin? Jangan begitu. Karena gini, justru di ayat-ayat ada dikatakan gini, ya. Jadi kalau kita bisa contoh dalam hal pesta gitu, sebisanya kita mengundang, ya, orang-orang yang yang tidak bisa membalas, ya. Karena gini, sesuatu yang kita lakukan kalau orang bisa balas berarti kan ya kita seolah-olah nggak dapat apa-apa. Tapi kita melakukan sesuatu kepada orang yang tidak bisa membalasnya pada kita. Siapakah yang akan membalas pada kita? Tuhan yang akan membalaskannya pada kita. Karena kenapa? Karena dengan melakukan demikian kepada orang yang tidak punya kemampuan membalas kepada kita, justru sesungguhnya itulah kita memiutangi Tuhan.
Ya, dari cerita tadi itu luar biasa sekali, sangat inspirasi gitu ya. Kita anggap yang apa compang-camping, ternyata itu Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kita mesti lakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Ya, jangan pilih kasih. Ya, mana tahu ternyata orang itu adalah Tuhan, ya, atau malaikat Tuhan yang sebenarnya, ya, kalau malaikat Tuhan sudah kirim melalui dia untuk membawa berkat buat setiap kita. Ya, artinya kita jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kita dalam hal berbuat baik. Ya, sementara tambahan saya seperti itu, saya kembalikan ke itu Pak Jos Gunawan. Silakan. Ya, mungkin ada tanggapan Ibu Suryani. Mungkin Pak Suli dulu, Pak Suli Kusil ya. Iya, coba Ibu Kusli, ya, silakan. Ya, shalom. Shalom. Halo. Oh ya, suaranya jelas ya. Jelas, Ya, jelas. silakan. Ya. Oh, ini Ibu ya? Iya, Oh silakan. iya. Ya, silakan lanjut. Tadi saya kira kembarnya Pak Jos loh. Ibu Kusli, ya. Halo. Iya, lanjut. Terima kasih, shalom untuk semuanya. Saya untuk hari ini firman-Nya dari Ibu Suryani sangat memberkati ya, bagaimana kita ini tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan saya teringat ya, saya membagikan satu ayat di Matius 24 ayat 12. Di sini dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ibu, ini saya mau bertanya, Bu ya. Ibu Suryani, bisa mendengar saya? Halo? Jelas Bu, jelas silakan lanjut. Oke. Saya sudah melihat begitu banyak ya, ketika kita ingin berbuat baik, untuk di masa manusia kehilangan kasih karena kedurhakaan manusia, di mana manusia ini semakin jahat ya, dunia semakin jahat, sehingga banyak hal-hal kejahatan yang dilakukan manusia untuk menipu, juga untuk membuat manusia itu semakin buruk. Jadi saya membuat satu contoh, misalkan banyak ya kita lihat itu orang itu pura-pura seakan-akan dia itu dalam kesusahan. Bahkan di jalan juga banyak sekali orang tuh membuat kepura-puraan ketika dia itu seperti saya pernah juga melihat di YouTube ya, beberapa pura-pura ditabrak gitu loh. Dia pura-pura merasa ditabrak dan dia minta diganti rugi gitu kan. Nah, sekarang itu juga banyak sekali ketika orang mau berusaha untuk memberi atau melihat pengemis di jalan, dan terlalu banyak sekali di YouTube yang memberitakan banyak hal-hal itu penipuan gitu loh. Jadi ketika manusia itu sebenarnya di hati nurani itu ingin berbuat baik, tapi kan karena melihat banyak informasi, melihat banyak kejadian, jadi dia menarik dirinya untuk berbuat baik. Jadi ini bagaimana saya minta penjelasannya, bagaimana kalau kita di posisi seperti itu gitu loh. Ketika kita ingin berbuat baik, tapi kita selalu bertanya pada diri kita, oh apakah ini orang ini menipu atau tidak gitu. Bahkan juga banyak orang yang mau meminjam uang ya kan. Kadang-kadang kita juga melihat, apalagi sekarang di YouTube banyak orang minta bikin konten itu seakan-akan
dalam kesusahan gitu. Terus kita itu cuma dikasih nomor rekening gitu. Terus kita harus mau menabur apa tidak gitu. Coba saya silakan hambanya Ibu Suryani menanggapi. Ya, halo. Ya, itu luar biasa tuh memang ya, inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini ya Bu. Saya akui itu ya. Seringkali kita mau berbuat baik, tetapi kita curiga. Karena kenapa kita curiga? Karena memang banyak terjadi di luar sana seperti itu ya, ditipu, pura-pura sakit dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini memiliki Roh Kudus. Kita minta kepekaan daripada Tuhan. Sebab itu di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Perhatikan, dalam kebenaran. Jadi betul-betul ketika kita lakukan perbuatan baik itu betul-betul digerakkan oleh Roh Kudus dan spontan karena memang itu digerakkan oleh Roh Kudus. Tetapi kita juga harus bijaksana, ya kita tanya sama Tuhan, umpamanya kita ada orang datang tawarkan ini atau dia lagi susah, nah kita bisa tahu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk terus berkonek dengan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan ya, supaya Roh Kudus bisa menyingkapkan itu kepada kita hingga kita tidak salah. Saya punya teman ya, mau bisnis ya, tapi kemudian karena kelihatannya orang itu baik dan kemudian dapat dipercaya kelihatannya. Ketika berdoa, istrinya bilang, jangan Pak, kayaknya Roh Kudus bilang ini enggak betul orangnya. Tetapi karena melihat, suaminya ini melihat orang ini kelihatannya jujur, baik, akhirnya dia lakukan, akhirnya ketipu sampai berapa M. Nah itu. Jadi saudara, di dalam kebenaran, saya memang akui bahwa banyak orang tertipu, tapi jangan sampai juga kita menjadi takut untuk menolong orang karena takut ditipu. Akhirnya kita nggak berbuat apa-apa. Ya, nah itu. Jangan sampai kita takut. Nah, Alkitab juga mengatakan lebih baik rugi daripada kita merugikan orang lain. Nah, saudara, ini sangat penting di masa zaman sekarang ini ya. Satu ketika pada waktu malam-malam ya, saya berapa tahun yang lalu, saya baru pulang dari rumah sakit. Saya dirawat sekitar 2 minggu di rumah sakit. Jadi waktu saya pulang ke rumah, udah sore-sore, uang saya yang ada di dompet saya itu cuma ada Rp50.000. Rp50.000. Kemudian jam 10 malam, ada orang datang ke rumah. Anak saya pas lagi belajar di ruang tamu. Tahu nggak, saudara? Orangnya pakai baju jubah hitam-hitam ya, jadi memang orang Muslim pakai hitam-hitam ya, hitam-hitam, pakai apa namanya itu jubah hitam, apa namanya jubah hitam, pokoknya semua hitam, terus bawa plastik hitam. Malam-malam jam 10 datang bawa plastik hitam, ketok pintu, kemudian anak saya datang, Mih, itu ada orang nih katanya, nggak tahu mungkin ibu haji atau apa, pakai hitam-hitam semua, pakai plastik hitam. Oh iya, ya udah buka aja pintunya, saya bilang gitu. Akhirnya dibuka, masuk, terus saya keluar. Saya baru pulang dari rumah sakit. Ada apa Bu? Saya bilang gitu. Bu, katanya saya minta tolong banget sama ibu, katanya. Kenapa? Terus dia keluarkan di plastik resekan hitam ini. Saya mau jual kain sama ibu. Saya butuh duit 100.000, katanya. Saya butuh banget duit 100.000. Tapi saya udah pergi ke tetangga di sana, tapi mereka nggak mau ngasih. Tapi kok kayaknya hati saya kok kayaknya pengen ke sini, makanya saya memberanikan diri ketuk rumah ibu. Katanya. Aduh, saya bilang uang saya ini cuma ada 50.000 ya. Akhirnya saya bilang gini aja deh Bu. Jujur Bu, ini saya baru pulang dari rumah sakit, ini saya lagi keadaan yang kurang sehat. Jadi di tangan saya ini cuma ada 50.000 ya. Jadi karena saya memang baru pulang dari rumah sakit. Jadi gini aja, Ibu ambil aja, bawa aja kain ini, saya kasih uang ini untuk Ibu. Ambil aja, nggak usah kembali, nggak usah ini. Ya Bu, gimana? Nggak apa-apa, bawa aja. Cuman ini yang bisa saya kasih sama Ibu. Karena memang saya baru pulang dari rumah sakit.
Dan kemudian orang itu pergi, saudara, itu pergi. Jadi saya itu sampai sekarang itu orang tuh siapa ya, saya bilang gitu. Tapi aneh ya saudara, seperti kata Pak Nasa tadi bilang, Tuhan berpiutang sama kita ya. Anehnya juga, terus besoknya tuh anak saya yang perempuan itu kan lagi PKL nih, lagi PKL. Jadi PKL di satu badan misi lah ya. Jadi di situ. Kemudian dia datang sore-sore, Mimi nih, ada tante Eli katanya, dipesan bawa amplop untuk Mami. Saya buka, tau nggak ada berapa saudara? 500.000. Saya kasih 50.000. Tapi saya betul-betul tidak mengharapkan itu loh saudara, karena memang jadi seperti itu. Jadi memang kita memberi. Ya, waktu saya kasih 50.000 sama orang itu, benar-benar semua yang ada di dompet saya nggak ada lagi tersisa sama sekali. Jadi itu saudara. Jadi saya nggak curiga kan, kalau secara manusia curiga dong, hitam-hitam, bingung jangan teroris atau apa gitu kan. Nah, tetapi saya waktu lihat mukanya dan saya langsung connect dengan Tuhan. Ini siapa ya Tuhan? Perlu dibantu nggak? Jadi saya connect. Saya tetap connect, Bu. Connect sama Tuhan. Dan akhirnya saya dikasih sejahtera. Memang orang ini butuh pertolongan. Dan akhirnya saya tolong ya. Dan memang saya tanya-tanya berapa bulan. Tetapi suatu ketika ada yang datang bawa makanan. Ternyata ibu itu. Nah, rupanya agak jauh dari tetangga saya. Tapi saya nggak kenal. Orang baru, mungkin baru pindah. Nah itu saudara sedikit jawaban dan juga kesaksian saya. Terima kasih untuk Ibu Suli. Ya, terima kasih Bu buat tanggapannya Bu, sangat memberkati. Ya, Mungkin luar saya mau biasa tambah ya. sedikit ya, Ibu Oh Suli. ya, silakan. Saya mau Silakan. ya apa ya? Memang gini, tadi Bu Suli ini katakan ya, kita ada roh ya dalam diri kita gitu loh. Nah, jadi memang kita dengan kita peka sama Tuhan ya, itu kita bisa rasakan itu. Kita bisa rasakan. Ya, tapi tetap ini prinsipnya ya, kalau kita bisa menolong orang, membantu orang ya, betapa kecilnya pun itu sebenarnya satu kehormatan, satu kesempatan ya yang membuat kita bahagia gitu ya kan. Nah, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Nah, jadi contohnya tadi apa yang Bu Suryani alami itu ya. Ya sudah kepepet gitu ya. Jadi 100.000 nggak ada ya, tapi dengan memberikan 50.000 Tuhan itu nggak pernah berhutang ya. Tadi saya bilang kita memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan tuh balas kontan gitu loh. Ya kan. Nah, jadi itu juga bagi saya juga belajar ya, ini semua proses. Belajar, saya juga tanamkan pada diri saya sendiri. Contoh salah satu contoh pembantu rumah ya, jadi dekat rumah juga, dia kan usianya udah ya 50-an lah. Jadi suatu hari dia alami stroke gitu kan. Juga sempat katanya sudah nggak ada ya, mati suri, tapi balik lagi. Kemudian dia bilang mau kerja. Saya pikir ya udah begitu gimana gitu ya, rumah saya juga ada tangga naik turun, saya pikir risiko tinggi. Nah, saya bilang udah ibu istirahat ya, ibu istirahat. Jadi maksudnya ya pokoknya gak usah kerja. Nah, pas dia datang ya, pokoknya datang ya seminggu sekali waktu itu ya, awalnya seminggu sekali. Saya bilang, ini Bu ya, ini Bu, ini uang ini buat Ibu jajan gitu loh. Boleh katakan ya dalam sebulan nih bisa 3 kali lah, 3 kali. Ya, saya berikan. Nah, ketika waktu memberikan ya sebenarnya diri sendiri punya kebutuhan juga. Nah, tapi ketika memberikan itu ya, itu ada satu sukacita besar ya. Itulah yang saya alami ya. Ibu Suli juga ketendang keluar ini. Oke, saya kembalikan ke Pak Jos Gunawan. Ya. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Hasan ya. Ibu Suli ketendang juga Bu Ari juga ketendang juga ini. Ya, di sini saya sapa Shalom Ibu Nina. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Shalom Ibu Nina.
Selamat pagi Ibu Pendeta Suryani, selamat pagi. Selamat pagi Bu Nina. Ya. Ya, Ya, selamat pagi selamat Bapak. pagi Bu Nina. Pak Ya, Gunawan, Jos Gunawan. Ya, Aduh kok lupa Pak Gunawan, aduh baru beberapa hari ini kok jadi lupa ini. nggak apa-apa Bu. Ini sibuk Pak, ada cucu, Ya. ada keluarga, jadi tamu besar, jadi kadang-kadang juga nggak online beberapa hari ini. Ini juga sebentar aja Pak mau pamit, mau keluar ada acara, mau ke rumah teman nih, tapi sebentar lah menyapa di sini nih. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Ya Bu, terima kasih firman Tuhan pagi ini Bu Pendeta. Sama-sama. Nah, itu selalu saya imani dan saya selalu pakai firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini selalu bertumbuh dan berbuah Bu di dalam kehidupan hari ya. Biarpun kita tidak kumpul di gereja, tapi setiap hari mendengar firman Tuhan itu satu berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk saya dan untuk kita semua Bu. Ya. Terberkati Bu pagi hari ini. Ini juga tadi ya, Ibu katakan tentang mengasihi atau sesama manusia, sesama teman, sesama siapapun kan Ibu? Iya. Iya. Nah, ini nih kesaksian dikit nih, baru 1 minggu yang lalu. Jadi saya ini belanja nih Bu. Ya. Ternyata uang saya sama kayak Ibu, sisa ada di dompet nih 100.000 Bu. Nah, ya. Terus teman ini yang di pasar yang barang belanja ini, dia bukan belanja, dia jualan Bu. Ternyata dia itu mau pinjam duit sama saya Bu. Ya. Dia mau katanya mau nambah modal untuk jualan. Dia jualan makanan Bu, nasi kuning, lontong, lepat, macam-macam lah Bu. Ya. Jadi hati saya ini tergugah juga. Cuman di dompet cuman ada 100.000, dia mau pinjam 500 Bu. Ya. Nah, jadi saya bilang saya ini Ibu, cuman ada 100, tapi nanti tunggulah ada teman saya kemarin pinjam. Saya bilang teman nih pinjam sampai hari ini. Sudah ada 2 minggu yang lalu pinjam uang saya itu 500, sampai hari ini kok nggak dia balikin itu uang. Kan kalau saya, Bu, kalau orang minjam, kalau memang kepet saya pinjamin, tapi saya bilang kalau mau pinjam, dikembaliin. Kalau mau minta, gitu kan prinsip saya Bu. Kalau mau minta saya kasih, tapi kalau pinjam ya kembaliin. Apalagi uang kalau seandainya 50 apa 100 ya udah ya nggak apa-apa. 500 kalau memang itu uang nggak hak milik saya udah nggak apa-apa, saya ikhlasin aja. Sering kok Bu saya ditipu, diinin sama orang-orang yang mau pinjam uang, ada yang sampai jutaan loh Bu. Ternyata nggak balik-balik, tapi hati ini kalau pingin menolong orang, ya benar pingin menolong, tapi sering ketipu. Nah, cuman ibu iya Bu, cuman ibu ini memang benar dia mau nambah modal. Terus akhirnya saya kasihlah 100.000. Ini saya bilang kasih untuk kamu nambah makanan apa yang kurang. Tapi dalam hati saya Bu, kalau dia nggak balikin ya nggak apa-apa juga untuk nambah untuk dia. Ternyata 1 minggu udah tempo dia pinjam, dia teriak-teriak manggil saya, Ibu, ini uang Ibu kemarin. Oh ya sudah, kalau memang dia niatnya untuk ngembaliin uang saya 100.000, ya udah saya terima lagi. Tapi malah dia kasih ke saya, Bu, nanti saya mau ke rumah Ibu. Karena ada apa Bu? Saya bilang, saya mau pinjam 500 lagi Bu, katanya. Aduh. Ya, mau pinjam 500, tapi nggak apa-apa lah Bu, namanya untuk modal. Ada uang dan saya niat untuk membantu. Asal kalau pinjam, bilang pinjam Bu, itu bukannya orang kita yang Kristen, itu non. Tapi saya ya makanya namanya kita berbaik sama orang, tegur sapa. Kalau saya lewat mau ke pasar pun, yang tukang sayur, tukang apa pun selalu saya sapa. Akhirnya baik. Kalau saya 1 hari atau 2 hari nggak ke pasar, pasti orang-orang yang jualan tuh cari saya Bu. Ibu kok lama nggak ke pasar kok Ibu? Kenapa? Saya bilang ada aja saya bilang di rumah, cuman kadang-kadang kalau sampai setiap hari saya ke pasar capek, saya bilang. Jadi apa yang ada saya masak gitu. Nah, jadi kemarin lagi datang dia ke rumah mau pinjam. Jadi saya bilang, terus katanya juga ada temannya bilang sama dia, Bu, katanya ada teman saya juga mau pinjam 2 juta. Dia bilang. Nah, ya udahlah saya bilang nanti aja kalau memang saya ada rezeki. Tapi mikir juga Bu, kalau memang niatnya untuk yang baik juga, saya mikir juga kalau minjam kok nggak kembali, nah itu kan jadi ini kita juga nih. Nah tapi itu jarang yang orang kita, yang non kita Bu.
tetangga saya kan banyak yang non Kristen Bu, Muslim semua. Tapi memang kalau niat saya mau bantu ya saya bantu lah. Nah itu Bu, jadi saya bingung nih mau pinjam apa gimana, entahkah itu nanti mau nipu, tapi dari hati nurani saya Bu, saya kalau memang orang yang lagi kesusahan akan saya dan biar dia pinjam, kalau memang dia nggak bisa ngembaliin ya nggak apa-apa, saya ikhlasin aja, kasih aja. Rezeki kita kan Tuhan tahu aja, kalau kita menolong dengan hati yang tulus, Tuhan kan tahu. Ya kan Ibu, apa begitu Iya, Bu? betul. Iya. Betul. Ya Bu, itu aja. Makasih. Ya, makasih Bu Nina. Ya. Ya. Terus saya juga banyak seperti itu ya, nolong orang tapi kemudian nggak kembali, ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang Iya. kalau ada orang datang, umpamanya dia minjem segini dan saya tahu dia nggak mampu kembaliin, saya kasih seberapa. Umpamanya dia pinjam 500, saya ada 150. Ini saya kasih aja, saya bilang gitu, nggak usah kembali. Ya, karena saya bukan takut, saya tahu bahwa dia memang nggak bisa kembaliin. Jadi saya kasih seberapa yang saya biasa seperti itu. Ya. Oh iya Bu. Nah ini Bu, berarti nanti kalau suatu saat dia mau pinjam, ya udah nggak usah saya pinjam sekian, inilah saya bantu gitu aja deh. Kalau gitu Bu, Ya, kalau saya kita bantu tahu, untuk memang dia Ibu, nggak mampu untuk ya, ya. untuk meminjamkan sekian, saya mungkin uangnya belum mencukupi. Nah ini saya bantu Ibu aja gini aja. Gitu aja kan Bu, yang lebih bagus. Ya, itu pengalaman saya. Ya. Jadi kita dia nggak berbeban dan kita juga nggak berbeban ya. Iya, soalnya nanti kalau nggak balik-balik kita marah-marah bikin dosa. Ntar tapi bikin dosa. Iya. Seandainya kalau umpamanya pernah pengalaman saya orang mau melahirkan ya, orang mau melahirkan dan memang dia nggak mampu, waktu zaman dulu kan belum ada BPJS dan dia mau pinjam sekian, ya saya kasih sekian dan saya tahu bahwa dia nggak akan bisa kembalikan. Saya bilang ini berkat dari saya. Jadi begitu. Jadi lihat situasi, lihat sikon dan siapa orang yang kita bantu. Ya. Iya Bu, iya. Ya makasih Bu atas apa tadi yang Ibu sudah saran kasihkan. Saya terima kasih Bu. Jadi angka danta kalau memang ada mereka yang pingin segitu gede, ya sudah saya bilang saya nggak punya seitu banyak, tapi ini akan saya beri segini. Gitu aja kan Bu, yang lebih baik. Ya Bu, makasih. Saya tambahkan sedikit ya Bu Nina ya. Jadi betul apa yang Sustrani sarankan itu betul. Jadi gini, biasanya kalau orang pinjam misalnya 100 ya, nah, dikembalikan nanti pinjam lebih gede ya 500 jadi 2 juta dan sebagainya. Jadi solusi yang Bu Sustrani kasih itu sangat betul. Maaf ya, saya nggak punya segitu. Ini saya bantu, udah gitu aja. Ya oh kan? iya. Namanya bantu, kalau bantu kan iya nanti kalau dia mau datang kan dibantu terus kan ada malunya dan juga tidak ada alasan yang kuat buat dia untuk datang minta dibantu kan. Tapi kalau pinjam punya alasan, saya udah kembalikan, nah boleh dong saya pinjam lagi. Nah seperti itu ya. Jadi prinsipnya gini, pokoknya yang kita lakukannya dengan ikhlas ya, dengan senang hati ya. Mungkin dalam keadaan kepepet kita ya kalau digerakkan Tuhan lakukan. Tapi setelah itu ya udah gitu loh. Tuhan terima kasih, ini satu kesempatan ya untuk saya bisa mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Persoalan itu nanti ternyata ditipu atau gimana, itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan dia sama Tuhan. Ya, jadi berkat Tuhan itu tetap kita terima. Bukankah begitu, Ibu Pendeta? Itu dari saya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, jadi kita jangan lupa juga ya di dalam firman Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini nggak bisa dipisahkan, kedua ayat ini. Jadi cerdik aja seperti ular, kita akan menjadi penipu ya. Kita akan menjadi penipu, tapi tidak ada cerdik seperti ular, tulus hanya seperti merpati, kita akan ditipu terus. Jadi ini harus imbang. Jadi harus ada cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kita sebelum menghadapi itu doa, terus apakah digerakkan oleh Roh Kudus dengan tulus, nah, baru kita bertindak.
Ya kan, jangan sampai kita itu dimanfaatkan oleh orang, Bu. Iya, betul, Ya, Pak. Betul, ya, maksudnya begini, jangan memberi kesempatan kepada orang yang mau berbuat dosa, ya. Iya, betul, punya Pak. niatan jelek, jangan, Pak, itu, benar. gitu ya. Bukannya Ya. kita nggak ada kasih, nggak ada, bukan. Kita jangan memberikan kesempatan gitu aja. Jadi ketik tular, tulus seperti merpati. Itu tidak boleh dipisahkan, Bu ya. Baiklah, Ya. saya akan menyapa Ibu Ari Kesuma. Ya, Pak. Sekalian Ya. saya pamit dulu, Pak ya. Terima kasih Oh, banyak. ya. Salam. Ini ada acara, Yes. Pak, saya. Shalom, Tuhan serta selalu. Banyak, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, amin. Ya, Ibu Ari Kesuma, Hari ya. silakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Dengar nggak suaraku? Ya. Dengar. Iya. Luar biasa. Iya, tadi udah disenggol sedikit sih sama Bapak Gunawan ya. Apa namanya? Kadang kita berbuat baik itu suka dimanfaatin orang. Kita udah memaafkan, tetap aja dimanfaatin lagi. Ya, suaranya dibawa-bawa angin, Ibu Ari. Di mute, jangan di mute. Di mute. Ya, ya, silakan. Iya, hilang sinyal. Ada angin agak lumayan. Iya, tadi itu intinya aku tuh jadi mau tanya sebenarnya. Karena udah disenggol sama si Pak Gunawan ya. Kita berbuat baik tapi suka dimanfaatin gitu loh. Nah, terus hikmat yang bagaimana yang selalunya kita orangnya sama itu terus. Itu lagi. Nah, kita udah maafin masih begitu lagi. Terus apa, Bu, yang harus dilakukan, Bu? Ya, begitu lagi ya. Kalau dia nggak bertobat ya kita sekali-sekali kita juga bisa bilang tidak. Gitu ya, tegas tidak gitu ya. Iya, kita mendidik juga kan, kasih itu juga mendidik ya. Masih mendidik. Saya juga ada punya orang juga seperti itu dan bukan seperti begini ya. Dia pinjam gitu ya. Kemudian kita tiba-tiba dia beli motor baru. Uang kita. Gitu. Ya. Nah, itu dimanfaatkan, Bu. Iya. Jadi we can say no. Jadi gitu. Jadi bisa juga kita bilang tidak karena kita juga bilang kan kamu janji yang kemarin itu belum bayar gitu. Kecuali kalau memang kita tahu bahwa dia memang betul-betul betul-betul kekurangan dan memang nggak ada. Nah, saya relakan aja. Jadi saya tahu memang dia butuh banget, ya saya kasih. Nah, kalau seandainya pun dia nggak bisa bayar, ya nggak apa-apa, saya beri. Saya bilang gini ya, kalau kamu mampu, kalau kamu bisa, ya silahkan. Tapi kalau enggak, tapi emang karena saya emang tahu situasi hidupnya, emang betul-betul nggak mampu. Tapi memang yang seperti tadi, manfaatkan, pinjam, tapi kemudian dia beli ini, beli itu di depan mata kita. Iya. Tiba-tiba kita ketemu di restoran, gitu kan. Belanja shopping gitu kan. Nah itu namanya memanfaatkan. Itu kalau kita harus kasih pelajaran juga tegas dengan orang seperti itu. Berarti kan kita kalau bilang tidak kayak gitu juga nggak jahat ya. Maksudnya kan memang kita sudah berkali-kali kayak gitu kan. Iya. Dengan orang yang sama. So mohon maaf kalau samanya ada yang bilang, wah lu orang Kristen munafik lu, orang pinjam gini ya, nanti kan juga dikembalikan kayak gitu kan. Tapi kenyataannya dimanfaatin. Nah, itu tadi. Ya kalaupun ada seseorang yang merasa begitu ke siapapun, ayo berubah gitu kan. Iya, begitu. Itu kan tadi memang yang tadi katakan kalau ada orang yang kekurangan ya di situ ya, kekurangan. Dan ada orang yang memang gaya hidupnya dia enggak ada tapi pengen gaya hidup, tapi dari minjem. Nah itu kita kalau membiarkan itu ya kita berdosa juga ya.
Jadi Mas, tetapi dalam pengalaman saya ada memang orang-orang yang betul-betul nggak mampu. ya. Nggak apa-apa. Mereka berkali-kali datang sama kita nggak apa-apa karena kita tahu banget kondisinya. Nggak jadi Oh, masalah ya. berarti hikmat tadi kalau seumumnya orang yang memang benar-benar nggak mampu, yang memang kita tahu benar kita dia Iya, memang minjem benar-benar untuk makan, benar-benar untuk iya. kehidupan yang benar-benar Kehidupan, buat real. modal, buat apa gitu ya. Iya, 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 iya. Dan di Oke. situ di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 dia mengasih dengan tindakan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Jangan sampai kita kasih pinjam nggak tahu-taunya dia judi atau apa gitu untuk foya-foya. Ada karena gaya hidup kita, karena gaya hidup ada orang karena gaya hidup mereka lakukan itu. Oke, siap. Siap, berarti aku harus koreksi diri lagi untuk lebih jernih lagi menilai. Oke, siap Ibu. Makasih banyak Dan ini Bapak, juga Ibu. biasanya kalau anak Tuhan, kalau kalau kekurangan saya suka kamu kasih perpuluhan nggak sama Tuhan, gitu loh. Ya, Kekurangan terus. Nah, ternyata nggak kasih perpuluhan, dia cuma hanya memberi. Ya, kita ajar juga untuk. Ya. Oke, Ibu. Makasih banyak Ibu, lebih menguatkan lagi. Iya. Silakan kembali lagi ke Pak George. Ya, jadi intinya itu jangan sampai dimanfaatkan, apalagi kata Ibu Suryani tadi, waduh, datangnya memelas ternyata untuk judi karena gaya hidupnya sudah salah. Atau untuk berfoya-foya, aduh, rasanya gimana ya gitu. Lebih baik kita itu memberikan yang pasti, sudah kita pasti, kita ketahui kalau memang benar-benar membutuhkan orang itu. Nah, itulah. Jadi jangan sampai dimanfaatkan, jangan sampai kita itu memberikan peluang untuk orang itu berbuat dosa. Ya, jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu jangan sampai dipisahkan ya kan itu. Jadi memasuki bulan September ini memang kesibukan itu lebih sibuk orang-orang. Jadi seperti Pak rekan kita Pak Pendeta John, dia ada satu seminar kira-kira 1 minggu sampai hari Sabtu ini seluruh Jawa Timur. Kemudian yang lainnya juga saya lihat itu memang mungkin karena PPKM sudah dilonggarkan, jadi kesibukan itu lebih ya. Jadi nggak apa-apa, kita sudah sharing-sharing ini dan waktulah yang membatasi kita kali ini pagi ini. Kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari Ibu Suryani sebelum kita memasuki doa penutup. Ya, sebelum saya kembali Ibu Suryani closing ya. Sebelum Ibu Suryani closing, saya mau tambahkan sedikit. Ya, silakan. Jadi ini satu hal yang saya belajar gitu loh. Jadi maksudnya gini, dalam perkara uang itu ini memang mesti ekstra hati-hati ya. Kadangkala maka gini, kita mesti pastikan ini milik kita atau bukan. Ya, contoh misalnya gini, kalau saya yang orang kalau pinjam dengan saya selama saya bisa berikan, saya tidak pernah akan mengingat-ingat itu. Ya, itu ada ayatnya, saya lupa itu. Ya, jadi memberikan pinjam tanpa mengingat-ingatnya kembali itu ada ayat firman-Nya ya. Tapi yang membuat saya mungkin boleh katakan nggak bisa tidur atau gimana ketika saya utang sama orang. Ya, berapapun itu nominalnya seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena kalau orang utang kita, ya kita nggak baik. Sampai hari ini banyak ada ya, ada beberapa waktu sekitar tahun lalu gitu, ya katanya 500, ya dia janji waktu itu kira-kira seminggu lah, nggak salah tanggal 2, tanggal 11, tapi sampai hari ini nggak jelas keuntungannya, ya. Kemudian, tapi sebenarnya hal itu yang penting ini dikomunikasikan. Kita kan nama janji itu hutang, ya. Sudah hutang 1, janji hutang 2. Jadi hutangnya berlipat-lipat begitu. Kita itu yang nilai yang kita mesti tanamkan. Maaf ya, saya janji sekian tapi saya belum bisa penuhi. Kasih saya waktu lagi. Nah, itu kalau kita utang sama orang. Tapi kalau
Kalau orang utang sama saya, jadi waktu mau memberikan pun saya berpikir ini sekarang berpikir karena saya nggak mau dibebani dengan banyak pikiran. Ya udah seperti yang tadi sudah Bu Surani lakukan juga. Ya ini ya saya berkati kamu aja. Ya, nah seperti itu. Jadi hati-hati dengan mamon. Karena kalau kita merasa itu milik kita, waduh, itu akan bergulung terus gitu loh. Ya akan bergulung terus. Makanya saya dalam perkara hal ini saya super duper hati-hati. Ya, nah sebab prinsip saya begini, kalau sekarang hutang kita nggak bayar, ya, nah bagaimana nanti bayarnya? Tidak terbayar. Itu saja tambahan saya sebagai closing juga. Saya kembalikan ke Bu Suryani. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ari, Pak George, dan Pak Hasan dan teman-teman yang lain. Tadi emang saya lihat ada rantai putus apa ada juga tapi terpental ya. Ada Rantai beberapa perak. rantai perak ya. Puji nama Tuhan ya, hari ini tema yang Tuhan izinkan buat saya untuk sampaikan ya, bahwa kita harus tahu bahwa kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Itu kata Alkitab. Ya, itu kata Alkitab. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, jadi walaupun itu mau nipu kita, mereka tahu bahwa hati kita itu baik. Walaupun kita tegas sama mereka ya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, Alkitab juga katakan di sini, karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi selama kita masih bernapas, selama Tuhan masih kita kasih tenaga untuk bekerja dan menghasilkan, dan Tuhan mau juga supaya kita berbuat baik selama waktu masih ada. Itu saja closing statement saya. Biarlah hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang lewat karakter yang kita tunjukkan, yang kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain lihat bahwa Yesus benar-benar hidup dalam hidup kita, dan juga dengan apa yang kita bagikan kepada orang yang berkekurangan. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita memasuki doa untuk bangsa dan negara. Ibu Ari ya, bangsa dan negara Ibu Ari ya. Halo. Oke, siap. Kemudian gereja dan Kristober langsung Askri, Pak Hasan ya. Siap. Gereja dan Kristober dan Askri, Pak Hasan, kemudian doa Bapak kami sekalian doa berkat Ibu Suryani ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami firman yang begitu luar biasa untuk dapat kami makan di dalam roh kami untuk sarapan pagi ini ya Bapak. Tuhan kiranya materaikan apa yang sudah kami dapatkan dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami di pagi ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong kiranya Engkau berikan hikmat buat bangsa kami, buat pemimpin kami ya Bapa, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kiranya Engkau berikan hikmat yang berasal darimu untuk memutuskan sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat buat rakyatnya ya Bapak, dan juga kesatuan Pancasila dan undang-undang ya Bapak kiranya ditegakkan Tuhan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar nyata di dalam negeri kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini walaupun sedikit, walaupun kami hanya minoritas, tetapi kami mencintai negeri kami ya Bapak, untuk kami dapat bersatu, kami dapat
selalu takut akan Tuhan itu yang utama di dalam hati kami, anak-anakmu, dan juga untuk saudara-saudara kami yang bukan seiman pun. Tuhan jaga NKRI kami ya Bapak, jaga persaudaraan kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami serahkan negeri kami dalam tangan kasih-Mu, biarlah hikmat-Mu turun atas negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang kami kenal, kami sembah, serta kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, berterima kasih. Kami bangga Engkau menjadi Tuhan dan penguasa dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami bisa menghadapi kehidupan ini meskipun dengan berbagai tantangan, Bapa. Engkau yang memampukan kami menghadapi semuanya ini, Bapa. Terima kasih. Saat ini kami sehati sepakat, kami mau berdoa buat gereja dan Kristus bertuhan Yesus. Biarlah Bapa kesatuan, ya, kesatuan yang Engkau rindukan itu boleh terjadi buat gereja-gereja yang sudah Engkau percayakan di dunia ini, Bapa. Nah, baik itu dalam bentuk lembaga maupun gereja yang sesungguhnya adalah setiap tubuh kami, pribadi kami, Bapa. Kami boleh bersehati, bersepakat, Tuhan, dengan fokus bahwa setiap orang yang dalam hatinya ada Engkau, itulah itu gereja sesungguhnya, Bapa. Dan ajar kami untuk mencari samanya, bukan mencari bedanya, Bapa. Samanya yaitu sama-sama mengakui Engkau sebagai Tuhan, ya, yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit naik ke surga. Nah, dan sehingga keselamatan kami boleh memperolehnya melalui segala pengorbanan yang Engkau sudah lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini juga gereja-gereja, karena faktor pandemi corona praktis tidak bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Engkau berikan kekuatan kepada hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu dari gereja-gereja, Tuhan. Biarlah dengan segala kreatif yang Tuhan Yesus berikan, Tuhan, dan jemaatnya tetap boleh menikmati, Tuhan, firman-Mu yang berikan kekuatan kepada setiap umat-Mu untuk tetap bertahan di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Dan ajar juga jemaat-jemaat umat-umat-Mu, Tuhan, untuk bergantung, berharap hanya kepada Engkau saja, Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, kondisi saat-saat ini memang kondisi yang tidak menguntungkan, tapi kami percaya setiap orang yang percaya pada Engkau, setiap orang yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan selalu memberikan keuntungan yang berlipat kali ganda. Nah, mungkin itu 30 kali lipat, 60 maupun 100 kali lipat. Dan dalam situasi-kondisi yang sulit ini juga, biarlah terang-Mu boleh bercahaya di dalam gereja-gereja yang Kau sudah percayakan, dan dalam hidup umat-Mu, Tuhan. Biarlah dalam kondisi yang susah ini, Tuhan, hati setiap kami semakin digiatkan lagi untuk membuktikan, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji, segala perkataan-Mu adalah ya dan amin. Dan juga pada setiap kami yang sebagai Kristus bertuhan, Engkau juga tetap berikan kekuatan, Tuhan. Tolong setiap kami, Bapa, kami tetap mencari samanya, bukan mencari bedanya. Itu satu iman, satu tujuan. Tujuannya supaya melalui apa yang kami lakukan, orang-orang yang mendengarnya, Tuhan, bagi mereka yang belum percaya, mereka buka hati, izinkan Engkau berkuasa dalam hidup mereka, dan mereka juga boleh menikmati hidup kekal abadi di surga seperti yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan secara khusus juga kami berdoa buat saudara kami Pak MKC, Tuhan Yesus, yang mana saat ini, Tuhan, dia berada di tempat yang tidak semestinya, ya Bapak. Tapi kami percaya segala hal apapun yang terjadi, terutama buat Pak KC, Tuhan pasti punya rencana yang indah, Tuhan. Tuhan mau pakai Pak KC lebih lagi, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, hikmat dan marifat Tuhan Yesus tetap menyertai Pak KC, Tuhan, di dalam dia menghadapi situasi ini, terutama di dalam menghadapi penyidik, Tuhan, yang memiliki kasus yang dituduhkan kepadanya, Bapak. Dan juga ketika di pengadilan nanti, Tuhan, kami sangat yakin dan percaya
Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dia, memimpin dia, dan terhadap apa yang dia harus jawab dan katakan Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu akan disingkapkan melalui hidup Pak Kace, urapi lidah bibir Pak Kace Tuhan Yesus. Dan juga untuk keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya, Tuhan tetap berikan kekuatan, biarlah mereka boleh melihat ini Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah lepas tangan Tuhan Yesus. Terima kasih semua dalam penyertaannya Bapak dan proses hukum ini semua boleh berjalan dengan lancar dengan kekuatan hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga serahkan Askri dan tangan kasih-Mu Tuhan. Kerinduan kami semua yaitu Askri Asosiasi Kristuber Indonesia, kami merindukan supaya para Kristuber ini boleh bersatu Tuhan. Bersatu bukan berarti sama Tuhan, tapi bersatu dalam secara prinsip, yaitu mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan, ya, dan mati di kayu salib. Nah, bangkit naik ke surga. Itu saja Tuhan, karena kami tahu suatu hari kelak Tuhan Engkau tidak akan pernah menanyakan kami gereja mana, kami doktrin mana. Engkau tidak pernah akan tanyakan. Engkau hanya akan tanyakan pada setiap kami selama waktu-waktu yang sudah Tuhan percayakan pada setiap kami, apa yang sudah kami perbuat dan lakukan. Biarlah setiap kami pada saat itu kami akan berkata, Tuhan, kami tidak, ya, belum maksimal melakukan apapun, tapi hanya ini Tuhan, hanya jiwa-jiwa si A, B, C, bila perlu sampai Z dan sebagainya. Itu yang bisa kami bawa datang pada Engkau. Saat itu Tuhan juga akan berkata, sampaslah hai hambaku. Silakan masuk ke dalam perjamuanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara pada fellowship pada pagi yang indah ini Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Tuhan perjalanan kami sepanjang hari ini Engkau tetap menuntun kami, dan kami boleh hadapi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh kemenangan. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Bu Suryani silakan. Saudara, mari kita alaskan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta di dalam Roh Kudus, persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin.